Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah pernah ditanya tentang surga. Siapa yang hidup di dalamnya, maka tidak akan mati. Mati adalah pintu menuju surga atau neraka. Namun bila kita masuk ke dalam surga, maka kita tidak akan lagi menjalani mati. Allah tidak ingin kita mati dalam keadaan buruk. Allah pasti selalu akan memberikan sinyal hidayah, sinyal untuk bertobat. Tidaklah orang yang masuk neraka melainkan orang yang bodoh sekali. Dalam sebuah riwayat, seorang Arab Badui bernama Asy'aq masuk Islam saat Rasulullah menembus benteng orang Yahudi, Khaybar. Ketika Rasul membagi harta rampasan perang, lalu si Arab Badui berkata bahwa bukan ini yang saya mau. Yang saya mau, panah Yahudi Khaybar menembus dada saya dan tembus ke belakang, hingga saya akhirnya masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Lalu Nabi berkata, kalau engkau jujur, maka engkau akan mendapati itu. Ternyata waktu perang dimulai, benarlah orang Arab Badui itu mati dengan panah Yahudi menembus dadanya. Rasul bersabda, siapa yang ingin melihat penghuni surga tanpa pernah sujud sekalipun, maka inilah orangnya. Rahmat Allah sangat luas. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah menyayangi kita melebihi kasih sayang seorang ibu pada bayinya. Dalam hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah bersabda, siapa yang masuk surga tidak akan menderita, pakaiannya tidak akan rusak, dan masa mudanya tidak akan habis. Bertanya seorang sahabat, wahai Rasul, bagaimana bangunan-bangunan di surga? Rasul bersabda, batu bata dari emas, batu bata dari perak. Tanah basahnya kasturi, tanah keringnya jafaran. Parfum yang sangat wangi, kerikilnya intan dan yakut. Permata yang sangat mahal. Dalam hadis riwayat Sabal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, di surga terdapat jalan yang terbuat dari kasturi seperti jalan binatang-binatang yang kalian lihat di dunia. Artinya, di jalan-jalan kecil pun juga tanahnya terbuat dari kasturi yang harum. Dalam riwayat Bukhari, Rasul bersabda, ketika aku diperlihatkan surga, ternyata di dalamnya terdapat kubah yang terbuat dari intan, dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Seorang mukmin harus membaca hadis-hadis tentang surga berulang-ulang agar bisa memandang kecil dunia ini. Banyak orang yang berdebat masalah tanah warisan, harta di dunia, bahkan sampai menghilangkan nyawa saudaranya. Kita manusia adalah ahli surga karena ayah kita Adam berasal dari surga. Kita di dunia hanyalah sebentar, turun di muka bumi dengan panduan-panduan. Berhati-hatilah. Perhatikanlah hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa kembali ke surga. Jangan sampai tidak kita lakukan. Karena ada tempat lain selain surga yang telah disiapkan oleh Allah. Sebetulnya tempat itu bukan untuk kita manusia. Namun, jika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita akan masuk juga ke dalamnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72 tentang istana di surga di mana mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Dalam surah Saba ayat 37, di dalam surga terdapat kamar-kamar istirahat yang penuh kebahagiaan di dalamnya. Dalam surat Furqan ayat 75, siapa yang merendah karena Allah, maka dia akan ditinggikan oleh Allah. Orang-orang yang patuh pada Allah, sujud dan berdiri di malam hari hanyalah untuk Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari jahanam. Maka Allah akan membalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga. Dan kelak kita akan disambut dengan ucapan salam oleh para penghuni surga. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Dalam surat Az-Zumar ayat 20, Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa mendapat kamar-kamar istirahat yang di atasnya dibangun bangunan yang tinggi. Di bawahnya ada air sungai yang mengalir. Dalam surat Ar-Rahman ayat 72, Allah bercerita tentang kemah di surga yang diisi oleh bidadari-bidadari yang putih jelita dan dipingit, dilindungi di dalamnya. Ulama berpendapat yang dimaksud adalah istri-istri dari kaum muslimin yang kelak akan menjadi bidadari di surga. Yang dimaksud kemah bukanlah kemah biasa, melainkan kemah-kemah mewah raja-raja yang dahulu. Bukan kemah murahan, kemah yang mewah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah yang terbuat dari intan yang berongga. Panjangnya 60 mil. 1 mil lebih besar daripada 1 kilo. Di dalamnya terdapat istri mereka yang mereka nikmati dan satu sama lain tidak bisa melihat pasangan lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya bisa melihat bagian dalam dan bagian dalam bisa melihat bagian luarnya. Disiapkan Allah yang maha tinggi dan maha mulia untuk siapa yang memberi makan orang lain, lemah lembut dalam bicara, sholat malam saat orang-orang lain tidur. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasul bersabda, Jibril telah berkata kepadaku bahwa sebentar lagi Khadijah akan datang membawa wadah yang berisi makanan dan kuah. Sampaikanlah salam dari Rabbnya dan juga dariku. Beritahukanlah kabar gembira kepadanya, dia diberikan istana dari intan di surga. Tidak ada suara teriakan di dalamnya dan tidak ada keletihan. Hadis ini dikatakan terjadi saat di Mekah. Khadijah selalu melayani Rasul, selalu menanyai Rasul apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Suatu hari Khadijah bertanya kepada Rasul makanan apa yang ingin beliau santap hari itu. Lalu setelah Rasul menjawab, Khadijah segera memasak makanan yang Rasul inginkan, yaitu kambing yang diberi kuah. Lalu Khadijah segera membuatnya. Ketika Khadijah keluar, Jibril datang dan menyampaikan wahyu. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, siapa yang membangun masjid walaupun sebesar rumah burung untuk telurnya, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Sedekah sedikit yang kita
luangkan untuk membangun masjid sudah cukup untuk mendapatkan istana di surga, walaupun suatu waktu masjid itu dibongkar. Jangan luput sedekah untuk pembangunan rumah ibadah. Dalam riwayat Ummu Habibah, siapa yang sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ulama memaparkan bahwa yang dimaksud 12 rakaat adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Maka berimanlah kepada dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Apabila kita ragu pada dalil-dalil itu, maka kita termasuk orang yang kufur. Semua dalil yang diutarakan oleh Rasulullah harus kita yakini tanpa adanya keraguan. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Aku pernah masuk surga. Aku melihat istana semuanya emas, dan aku terkagum. Aku bertanya kepada Jibril, istana siapakah ini?" Jibril berkata, "Milik salah seorang pemuda Quraisy." Aku mengira yang dimaksud adalah aku, ternyata bukan. Itu adalah istana untuk Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat Bukhari, jika mukmin sudah bebas dari neraka, mereka tertahan di sebuah jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka, saling menuntut hak di dunia yang pernah dizalimi, hingga mereka bersih dan diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, sungguhnya orang yang masuk surga lebih mengenal tempat kembalinya di surga daripada tempat berdiamnya di dunia. Semoga dalil-dalil yang disampaikan bisa menambah motivasi kita untuk menggapai surganya Allah dan terjauh dari siksa api neraka.